Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu keadilan yang berubah menjadi kebenaran. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, tandanya yang sangat nyata bukanlah sekedar gemetar-gemetar, apalagi bergulung-gulung. Namun tanda yang sangat nyata, sesuai yang firman Tuhan barusan katakan adalah, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Tapi apa maksudnya? Lebih lanjut, Yesaya berkata, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Akan terjadi perubahan pola pikir, sifat, dan karakter manusia apabila Roh Kudus dicurahkan kepadanya. Manusia yang tadinya hidup yang tidak jahat sekalipun, hidup berdasarkan pola pikir keadilan dengan menerapkan hukum tabur tuai atau timbal balik, yaitu seperti hukum Taurat, di mana mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka apabila Roh Kudus dicurahkan atasnya, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Di padang gurun, warna dan aromanya adalah menuntut keadilan. Namun di kebun buah-buahan, aromanya adalah melakukan kebenaran. Itulah tanda yang berbeda untuk menjadi cermin bagi diri kita masing-masing. Apa yang membuat saya puas? Apakah ketika saya diperlakukan adil? Atau ketika saya berhasil menuntut dan mendapatkan keadilan? Terutama terhadap kejahatan orang lain yang telah memperdaya dan merugikan kita. Bagaimana sikap hati kita? Akankah semua itu berhasil merampas damai sejahtera kita? Sejujurnya, secara manusia dan dengan kekuatan daging kita sendiri, tentu akan sangat sulit untuk tidak menuntut keadilan dan hidup di dalam aroma kebenaran. Manusia perlu curahan Roh Kudus untuk hal itu. Betsy adalah seorang wanita Yahudi yang sempat ditahan di Auschwitz, kamp konsentrasi di Polandia oleh tentara Nazi. Betsy menyaksikan ibunya dan kakak kandungnya dibunuh di depan matanya. Bahkan dia sendiri ditelanjangi dan digunduli untuk dimandikan dengan gas beracun. Namun karena kasih setia Tuhan, dia tidak sampai mati oleh gas beracun tersebut. Suatu ketika, lama setelah itu, Betsy tinggal di Amerika dan bersaksi akan kebesaran kasih Tuhan di mana-mana. Sampai satu ketika, saat setelah dia menyaksikan kejadian-kejadian hitam yang telah dia alami, pada akhir kesaksiannya pada satu ibadah, seorang pria datang mendekati dia dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang tentara Nazi pada saat waktu Betsy berada di Auschwitz. Betsy langsung mengenali pria tersebut
dari sorot matanya. Pria tersebut berkata, "Sekarang dia telah bertemu Kristus dan lahir baru. Namun dia selalu berdoa untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu korban kejahatan Nazi yang masih hidup. Hanya sekedar untuk minta ampun dan minta didoakan olehnya." Pria tersebut berkata, "Sudihkah ibu mengampuni saya?" Betsy tidak dapat menahan rasa pedih di dalam hatinya, sehingga dia jatuh pingsan selama beberapa menit. Pada waktu itulah Betsy bertemu dengan seorang malaikat Tuhan, dan Betsy menyatakan betapa sakit hati dan kebencian yang masih dia tahan selama ini, sehingga dia tidak mungkin dapat mengampuni pria tentara Nazi itu. Namun malaikat Tuhan berkata kepadanya dengan mengutip Roma 12 ayat ke-18 demikian, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Lalu menyentuh kepala Betsy, dan damai sejahtera itu turun atasnya. Setelah siuman, Betsy memeluk dan mendoakan pria yang telah berbuat jahat kepadanya di masa lalu. Inilah bukti pekerjaan tangan Tuhan. Sebab sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih, Bapa Surgawi. Aku mau hidup di dalam kebun buah-buahan, di mana terdapat kebenaran, bukan sekedar keadilan. Amin. Jesus loves you, and so do I.